Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hari ini di hari yang ke-12 di tahun 2025. Mari Bapak Ibu Saudara tetap percaya. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk berkat. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikanmu, kemurahanmu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Apa yang bisa kami balas Tuhan, selain kami mengucap syukur, terima kasih Engkau terlalu sangat baik buat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan kami memilih beribadah kepadamu. Kami memilih menyenangkan hatimu dengan komunitas kami BPCC di tempat ini. Kami percaya Roh Allah yang kudus merawat menjamah setiap kami. Terlebih anak-anak Allah yang saat ini masih dalam perjalanan, yang di rumah Tuhan jamah, Tuhan bawa Tuhan. Biar mereka boleh dalam perjalanan selamat sampai tiba di tujuan di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama-Mu. Sebab kami percaya Engkau Allah kami yang maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Jehovah Sebaot Allah semesta alam. Kami serahkan Tuhan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib dan dahsyat, nama yang memberi kami mujizat, nama pembuat mujizat, nama yang menyembuhkan, nama yang memudahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kita. Katakan amin. Yes, Dia Bapa kita yang setia. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
menggandeng setiap tangan kami. Sekalipun badai topan itu datang, badai itu adalah malaikat-malaikat kami yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami tidak gentar sebab Engkau ada di sisi kami. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan dengan yakin, katakan, aku percaya, yes Lord, berkat-Mu atasku melimpah, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, kami percaya. Yes, Lord, kebajikan selalu mengikutiku. Yes, ku puji, ku sembah. Aku percaya, aku percaya. Bersyukur Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Kami rindu melompat lebih lagi untuk Tuhan, bersukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita bersama saya, katakan amin. Beri sorak-sorai yang menyatakan lagi. Haleluya. Coba tengok kanan kirinya, tos dulu. Yes. Hari yang ke-12, temukan sukacita di dalam wajah-wajah setiap kanan kiri juga. Haleluya. Ada senyuman di tempat ini. Yes. Kami mau memuji Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat di surga.
Perbuatannya ajaib, satu-satunya penolong, tidak pernah ingkar janji. Suami istri sering ingkar janji, Yesus nggak pernah. Dengan siapa dia kita bandingkan? Tidak ada. Bahkan memasuki 2025 ini, dia selalu ada hadir dalam hidup kita, bahkan dalam hati kita. Mari terus intim dengan Yesus di tahun ini. Percaya, tahun ini kita take over semua, mengambil alih semua berkat yang menjadi milik kita. Di tahun-tahun sebelumnya yang belum kesampaian, perkatakan, mulut cuma satu, pilih berkat atau kutuk. Sedikit pun jangan katakan kutuk, tetapi katakan berkat, sekalipun untuk musuh kita. Katakan amin. Karena itu yang diajarkan Yesus Tuhan kita. Saya minta sinar untuk bernyanyi. Tuhan itu satu-satunya yang selalu menolong hidup kita. Katakan
Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergerak, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjalan, lihat sungguh benar Tuhan, tidak ada tempat lain yang aman kami boleh berlindung, boleh kami berteduh Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan saja Tuhan kami boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menuntun kami, menyertai kami setiap langkah demi langkah, melewati waktu yang begitu panjang dan yang tidak pernah berakhir. Tuhan, kami tetap membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan, sebagai penuntun langkah hidup kami, yang mengajar kami terus Tuhan, yang memberitahu kepada kami, yang terus Tuhan mengingatkan kami Tuhan akan apa yang harus kami buat. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau sendiri memberkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, kami boleh tetap teguh Tuhan, tidak pernah goyah, sebab kami percaya Tuhan, Engkau sendiri adalah gunung batu keselamatan kami. Tuhan, Engkau sendiri adalah perlindungan kami yang kuat. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, berkati kami semua gereja-Mu Tuhan, dan juga menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menyampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan-Mu kepada kami semuanya. Roh Kudus, ambil hari sebelumnya, biarlah kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Kita bersyukur sampai hari ini kita sudah melewati banyak hal, ya, melewati tahun demi tahun sampai sekarang, ya. Kita tahu perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti, ya. Perjalanan kita terus menerus, continue, tanpa berakhir. Saudara mengerti artinya? Artinya kalau kita pun meninggalkan dunia ini, kita pun tidak pernah berhenti menjalani kehidupan ini, ya. Roh kita bersama-sama di dalam kerajaan surga, kita tinggal bersama dengan Bapa, ya. Saudara, kita akan tahu apa yang terjadi di tahun ini. Tentunya ada banyak hal yang kita tidak pernah duga, prediksi, ya. Kehidupan manusia sungguh sangat misteri, ya. Kita tahu bahwa
apa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita perhatikan, ya, sekalipun di tempat yang jauh kita bisa tahu dalam sekejap dengan teknologi yang sekarang kita tahu kejadian-kejadian begitu luar biasa dahsyat, saudara ya. Ya, kita tahu berita yang terakhir di awal tahun ini, ya, yang semua orang tidak pernah menyangka sebelumnya, ya, terjadi musibah yang sangat besar, yang sangat luar biasa, bencana alam yang sangat luar biasa tidak pernah terjadi selama berabad-abad, ya. Setengah kota Los Angeles itu terbakar habis. Kita bisa membayangkan kondisi seperti itu seperti Sodom dan Gomora, ya. Kita melihat dan berita itu dan gambarnya, videonya aja mengerikan, ya. Dan itulah kondisi seperti neraka di bumi, saudara. Ya, kita lihat tragedi yang paling parah dalam sejarah, ya, saudara. Terjadi kebangkrutan massal, saudara. Terjadi orang-orang yang kehilangan apa, saudara? Harta benda, kekayaannya dalam sekejap. Ini bukan karena cuma sekedar mengejek, karena ketika peristiwa penganugerahan Global Golden apa namanya? Golden Award, ya, yang tingkat internasional, mereka mengolok-olok, ya, dengan cara seperti itu, karena mereka semua kebanyakan mereka ateis, ya, tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan. Tuhan mereka itu kekayaan mereka. Tuhan mereka itu ketenaran, kepopuleran mereka. Apa yang mereka punya dari hasil usaha itu dijadikan Tuhan. Sehingga mereka tidak sadar bahwa segala sesuatu itu datang dari berat Tuhan, ya. Mereka mungkin tidak sadar bahwa kehidupan mereka sesungguhnya itu bukan karena kekuatan mereka. Sehingga dosa bertambah di satu tempat, ya. Mereka melakukan banyak pelanggaran, ya. Kalau sudah melihat ada satu yang saya share tadi pagi, ya, tentang bagaimana ada seorang wanita menubuatkan tanggal 3 Januari tentang bagaimana seluruh kota harus bertobat, ya. Kota itu akan dihancurkan oleh Tuhan ketika mereka tidak bertobat. Terlalu banyak pelanggaran dosa di dalamnya, ya. Mereka minuman keras, ya, narkoba, hisap ganja, saudara, ya, seks bebas, homoseks, transgender, semua perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan memuncak, ya, memuncak di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Bakar habis, ya, saudara. Kita nggak tahu itu terjadi bisa aja karena keadaan kota di akhir zaman seperti itu, ya. Banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan, banyak orang yang melupakan Tuhan, banyak orang yang tidak peduli akan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan karena mereka merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya punya segalanya, sehingga mereka merasa aman. Di kota besar semua fasilitas ada, ya, keamanan mungkin, ya, saudara. Tapi sesungguhnya di luar dugaan terjadi bencana yang begitu hebat, ya, terbakar. Saudara, kalau melihat kondisi seperti itu mengerikan sekali. Kalau kita bayangkan kita berada di situ, saudara, mungkin kita juga ketakutan. Banyak orang yang kehilangan rumah tinggal, kurang lebih 100.000 orang lebih harus mengungsi, dan ratusan ribu orang, puluhan ribu orang kehilangan rumah. Diperkirakan itu kerugian bisa mencapai, tadi saya lihat, sekitar 2.500 triliun. Bisa hitung sendiri, ya. 2.500 triliun kalau uang rupiah itu nggak bisa membayangkan ditaruh di mana. Ya, coba next slide berikutnya. Ini keadaan yang tidak pernah diperkirakan, mobil-mobil mewah yang mahal harganya, semua terbakar habis. Saudara, satu tempat kebakaran, kecepatan angin sekitar 160 km per jam. Itu percikan bara apinya itu bisa lari sampai ke 5 km karena kena angin, ya. Terus kemudian angin terus gak pernah berhenti, badai luar biasa di situ, ya, badai angin, ya. Karena di California itu menurut teman saya kemarin saya telepon gimana keadaannya,
rumahku dikepung api. Loh, kamu masih aman? Ya masih aman. Gimana asap? Asap di mana-mana. Tutup rumah, tutup jendela. Ya asap tetap masuk, saudara. Sangat menderita. Ya rumahnya besar di California. Saya tanya, cuaca gimana? Tidak, hampir tidak pernah terjadi hujan. Hujan hanya mungkin 1 tahun itu seminggu saja. Bayangkan ya, saudara, di Amerika yang kelihatannya keadaannya yang mewah ya, ternyata ekstrim juga ya cuacanya. Bersyukur saudara dan saya itu tinggal di Bali. Kita masih hujan, nggak apa-apa, kita nikmati. Bersyukur ya. Hujan nggak apa-apa daripada hujan api. Hujan air kan kita basah-basah masih bisa kering. Tapi kalau hujan api saudara nggak kering, saudara terbakar habis, binasa kekal. Ya, kita berjuang ya, saudara berjuang tempat ini dengan hujan-hujan yang tentunya saudara rindu kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan kerinduan hati saudara. Ya, saudara melihat ya perjuangan saudara untuk datang kepada Tuhan itu dinilai oleh Tuhan. Seberapa kita setia tekun untuk mencari Tuhan. Ya, saya tidak pernah menghalangi saudara, tapi saudara saya cuma mengingatkan bagaimana kita ya selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Jangan pernah melupakan Tuhan. Slide berikutnya, ya kita lihat ya bintang film terkenal yang mungkin sudah kita pernah dengar, yang pernah kita tahu, Paris Hilton. Mungkin yang usia saya tahu ya karena sering nonton apa itu filmnya. Dan berikutnya lagi Britney Spears ya, Britney Spears tentunya semua orang tahu. Ini rumahnya di daerah situ sudah, di Hollywood, di daerah Malibu, daerah Palisades di daerah California. Lanjut lagi. Ya, lalu kemudian siapa lagi? Ben Affleck, ini pemeran dari Batman ya. Salah satu artis yang memerankan Batman ini juga rumahnya habis. Ya dia harus mengungsi ke rumah bekas istrinya, ngomong bekas istrinya. Kayaknya juga ya. Jadi untuk mengungsi ya lanjut lagi. Kemudian Mandy Moore juga artis yang sudah senior ya. Kemudian lagi terakhir adalah yang paling senior adalah Anthony Hopkins ya. Sudah pasti tahu yang usianya generasi baby boomers ya, sudah sharing. Baby boomers adalah, saya ini termasuk baby boomers ya, ya tahun 63. Yang sekarang ini ada Gen Z dan sebagainya. Kita nggak tahu itu istilahnya pengelompokan tentang kelahiran generasi per generasi. Kita lihat sekarang. Yang pertama tentang abundant life ya, menurut orang dunia secara umum hidup berkelimpahan itu tentu menunjukkan tentang satu kondisi yang sejahtera ya, bahagia, sukses dalam segala hal ya, materi ya, dalam sosial maupun pribadi ya, pencapaian tujuan yang mungkin saudara kita bisa capai ya dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Ini apa pada dunia tentang kesuksesannya, kesejahteraan materi, kebahagiaan, kepuasan pribadi, hubungan sosial ya, dan sehat fisik secara mental, dan juga pertumbuhan pribadi, dan juga tentang pencapaian tujuan-tujuan kita saudara ya. Kalau kita melihat kondisi akhir zaman ini, ukurannya adalah ukuran hal yang jasmani ya. Mereka mengatakan hidupku berlimpah ya, berlimpah dalam kategori seperti apa? Kekayaan materi ya berlimpah, bisa jadi orang kita bisa mencari uang untuk bisa dapatkan banyak uang, bisa kaya raya saudara ya. Bagaimana artis-artis yang tinggal di Hollywood itu juga punya kekayaan yang luar biasa. Harga satu rumah saja ya saudara diperkirakan ratusan miliar ya, habis dalam sekejap. Ratusan miliar Bapak Ibu sekalian ya, itu habis, artinya nggak punya rumah tinggal lagi ya, nggak tahu simpanannya berapa. Tapi mereka punya kekayaan yang luar biasa, dan mereka itu lupa bahwa kekayaan itu didapat dari apa? Dari kasih karunia Tuhan. Ini kayaknya baterai mati, baterainya habis. Itu tidak bisa diganti ya. Cek, oke, pakai ini aja. Dikecilin sedikit monitornya. Cek, oke. Yang kekayaan yang dicapainya adalah kekayaan yang dimana dikerjakan seperti pada umumnya orang-orang ya seperti kita ini ya, mencari nafkah dan sebagainya. Tentunya mereka punya kesempatan yang lebih baik karena mereka bisa mengumpulkan harta yang cukup banyak, sehingga mereka akhirnya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Tuhan ya. Kebanyakan begitu,
Orang kaya susah masuk surga, benar nggak Pak? Istilahnya seperti itu. Karena kekayaannya begitu berlimpah, ya. Karena merasa kuat, merasa mampu, merasa terlindungi, merasa aman, merasa mendapatkan jaminan, ya sampai 7 turunan nggak habis, saudara. Tapi kekayaan mereka yang disebut dengan abundant, jadi kehidupan yang berlimpah itu ukuran dunia, ya, yang dimana kita sendiri bisa membandingkan bagaimana kehidupan yang berlimpah itu menurut ukuran yang Tuhan ajarkan, yang tentang ukuran yang kita lihat di dalam kekristenan, ya. Ternyata ada perbedaan. Enggak cuma ukurannya kekayaan, saudara, ya. Nanti saya akan terangkan bagaimana ukuran yang kita sebut dengan abundant life ini, ya. Ya, saudara, kita tahu bahwa perjalanan kehidupan manusia yang kita cari ada, saudara, ya, adalah bagaimana kita bisa survive, bisa menjalani kehidupan ini bisa lancar, ya, tidak kekurangan. Ya, tentunya kita semua punya kewajiban dan tanggung jawab, dan itu pun harus kita lakukan. Tidak salah, saudara, ya. Kita bekerja pun itu pun juga kehendak Tuhan. Apa yang salah dari bekerja, ya? Dan kalau kita nggak bekerja, kita mati, ya, kita nggak bisa makan dan sebagainya. Tetapi jangan menjadi satu tujuan utama untuk mengumpulkan harta di bumi, ya, karena kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi kehidupan kita yang akan datang. Ya, ketika kehidupan kita sudah lepas, ya, melepaskan waktu kita di bumi, tentunya kita juga akan pergi ke tempat yang lain, saudara, dan kita tinggalkan, tidak ada satupun yang bisa kita bawa, ya. Tentunya uang begitu banyak pun sudah tidak ada yang bisa kita bawa. Mana kita bisa bawa, ya, saudara, yang kita bawa pergi? Gak ada, saudara. Kita tinggalkan semuanya, dan itu yang dicari dunia, tanpa menyadari bahwa kehidupan dunia itu begitu singkat, begitu cepat yang berlalu, ya, seperti uap air, seperti bunga di padang rumput yang cepat layu dan sebagainya. Dan saudara, saya cuma mengingatkan kita semua, ya, mari kita memikirkan hal-hal yang bersifat kekal, yang bukan cuma bersifat jasmani saja, yang bukan cuma bersifat material, tapi yang bersifat kekal, ya, perkara-perkara yang di atas yang harus kita pikirkan, ya, saudara. Kita nggak tahu kapan kita pulang, saudara. Usia itu cuma angka, ya. Ada yang usianya bisa panjang 85 tahun, ada usianya yang pendek, saudara. Kayak kemarin saudara kita Alvin 47 tahun, saudara. Kekayaannya luar biasa, punya kekayaan yang disimpan sampai ke luar negeri. Untuk siapa? Untuk keturunannya, untuk orang lain. Apa dia bisa bawa? Gak bisa bawa. Tapi dia menyadari waktunya memang sangat pendek. Dia bisa menyadari kondisi seseorang apabila waktunya itu tidak lama di dunia. Dia bisa merasakan. Kenapa, saudara? Karena punya sakit, ya, ginjalnya sudah tak berfungsi dengan baik, akhirnya dia pulang, saudara. Ya, pulang meninggalkan tentunya persoalan-persoalan yang sangat yang cukup banyak, ya, persoalan-persoalan hukum yang untuk klien-kliennya juga, ya, kita nggak tahu, ya. Setiap kehidupan manusia ini tentunya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita sudah memasuki tahun ini, kita bisa menyadari, ya, kalaupun kita, saudara, berlimpah kasih karunia, berlimpah kekuatan, ya, berlimpahan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita harus tahu untuk apa, ya, untuk apa yang kita cari di dunia ini, ya, untuk apa kita mengumpulkan sesuatu di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, ya, saudara. Nah, kehidupan di dunia ini coba ditampilkan berikutnya, ya, tentang bagaimana pandangan Kekristenan tentang hidup yang berlimpah, abundant life, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita ini membangun relasi dengan Tuhan, ya. Hidup yang berhubungan dengan Tuhan, a life in relationship with God, ya. Nah, tujuan hidup berkelimpahan adalah, saudara, di dalam kekristenan adalah, saudara, supaya kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu sumber segala sesuatu hanya dari Dia, dan saudara harus tetap menjalin hubungan dengan Dia. Karena apa, saudara? Ketika kita meninggalkan, atau kita menanggalkan, atau kita melupakan, ataupun kita melarikan diri, dan kita tidak lagi menjalin hubungan dengan Tuhan, dan saudara tanpa sadar, saudara melakukannya dengan kekuatan sendiri. Saudara tidak perlu lagi Tuhan, seperti orang-orang kaya di Amerika tadi itu, ya. Karena disebut mereka negara yang ada di kota itu adalah kota yang tidak bertuhan, saudara. Katanya begitu, ya. Terlalu banyak maksiat, terlalu banyak pelanggaran dosa di sana.
Nah, saudara, tujuan hidup kita semua ya, kita tahu bahwa hidup berkelimpahan, ya Pak, kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara. Nah, saudara, ini artinya hidup berkelimpahan di mana adalah hidup yang diperoleh dengan mengikuti jalan Tuhan, ya, yang memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan juga pengharapan yang tidak pernah tergoyahkan, saudara. Nah, inilah rahasianya, saudara. Kehidupan berkelimpahan gak cuma berpikir kita tentang berbicara tentang harta materi, enggak. Tapi bagaimana kita berlimpah karena kita menerima sumber anugerah itu, ya, yang tidak pernah berhenti ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang mengabaikan hal ini. Ya, kita tahu bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan, saudara pasti akan babak belur. Ya, kacau balau kehidupan kita. Saudara, kita pasti akan bisa berantakan, saudara. Ya, percaya, saudara. Hal ini saudara harus perhatikan. Bagaimana saudara, kita semua anak-anak Tuhan harus tetap memiliki hubungan relasi dengan Tuhan. Ya, kita nggak tahu saudara seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kalau perjalanan hidup kita tanpa pimpinan Tuhan, kita pun akan bisa tersesat. Kita bisa jatuh. Ya, kita bisa kemudian tidak berdaya. Lalu kita mati binasa. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan satu kesempatan untuk kita bisa memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Ya, saudara mencari Tuhan, maka Dia juga mendekat kepada kita. Saudara bergaul erat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana, saudara? Kita nggak tahu, saudara, kan tentu sadar bahwa hidup kita ini butuh Tuhan. Ya, hidup kita ini tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apapun juga. Kekuatan kita datangnya dari mana Tuhan. Ketika saudara menghadapi situasi yang buruk, situasi yang sulit, situasi yang menyesakkan hidup saudara, situasi yang merugikan saudara, situasi yang terjadi dalam kehidupan kita tentunya sangat random, kan? Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang kita hadapi, karena kita menghadapi situasi yang tak terduga. Ya, bisa saja dalam sekejap kita bisa kehilangan, dalam sekejap kita bisa dirugikan. Ya, mungkin kita ada juga ancaman-ancaman dari Tuhan yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian kesulitan hidup yang kita alami, yang tentunya pasti sangat beragam, yang tidak sama. Kesulitan saudara dan kesulitan kami tentunya berbeda, tergantung daripada kita mempunyai bagaimana kita menyikapi juga, ya. Tentunya saudara, kita sadar bahwa kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri, saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sesungguhnya demikian firman Tuhan mengatakan. Tapi bersyukur, berbahagialah orang yang mengandalkan akan Tuhan, karena dia memang harus selalu diandalkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan kita seberapa, saudara? Lemah, kan? Makanya kenapa saudara jatuh bangun, saudara tidak berdaya, lalu saudara kemudian banyak mengeluh, lalu bersyukur-syukur, lalu kemudian banyak protes, ya, banyak menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, menyalahkan situasi, menyalahkan nasib sendiri. Kenapa nasibku begitu, saudara? Ya, jadi saudara tidak sadar bahwa kehidupan kita ini sering kali menggerutu, ya, sering kali bersungut-sungut, saudara, tanpa sadar. Kenapa, saudara? Karena kita tidak sadar bahwa hidup kita ini butuh Tuhan, butuh membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara hidup saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan mungkin menggerutu lagi. Percaya, saudara? Ya, kalau saudara hubungan saudara baik dengan Tuhan, tentu saudara selalu berlimpah ucapan syukur, sekalipun keadaanmu tidak baik. Kita selalu bersyukur. Kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan yang tanpa kita sadari bahwa kekuatan itu nyata dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saudara perhatikan ini. Indikatornya adalah ketika saudara sudah sedih, nangis, kecewa, ya, merasa cemas, khawatir, takut, bimbang terhadap apapun masa depan saudara. Itu artinya saudara tidak percaya lagi pada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Ya, saudara harus ingat itu. Ya, saudara, ketika saudara kondisimu bagaimana sekarang, ya kan? Adaan baik atau tidak? Ya, kita nggak tahu. Ya, kondisi kita setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang merasa kecewa, duka, kemudian kita hanya nggak berdaya. Ya, karena saudara tidak sadar bahwa saudara ini butuh kekuatan yang tidak kelihatan tapi sungguh nyata yang Tuhan berikan pada kita semua. Ya, jadi
Kalau orang indikatornya itu tadi, ya, orang yang suka ngomel, ya, suka protes, yang suka mungkin emosi, marah-marah, ya, marah-marah dengan keadaan, kenapa kok begini, ya terjadi begini, marah, nyalain orang lain, nyalain pasangan hidup kita, ya, nyalain situasi, ya. Ya, kita nggak tahu terjadi apa yang terjadi nanti ke depan, ya. Ini kita aja bisa lebih parah dari sebelumnya, ya. Pandemi yang terjadi kemarin itu adalah sebetulnya peringatan untuk kita, ujian untuk kita. Apakah saudara tetap percaya? Apakah saudara kita mau bersandar pada Tuhan atau pada kekuatan kita sendiri? Ya, kita melalui proses seperti itu adalah Tuhan izinkan untuk melihat, ya. Saudara masih hidup sampai sekarang itu artinya masih Tuhan kasih kesempatan untuk apa? Menjaga hatimu, menjaga hidup kita, menjaga cara hidup kita supaya kita hidup berkenan pada Tuhan. Ya. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu merupakan satu keharusan, saudara, ya. Di firman Tuhan berkatakan Yohanes 10 ayat 10 ini adalah aku datang, Yesus datang supaya semuanya itu beroleh kehidupan. Ya, lawan kata dari hidup adalah mati. Ya, hidup adalah yang kita harapkan. Ya, kalau kita mati nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita hidup, kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Jadi Yesus datang untuk memberi apa? Hidup. Dan hidup apa, saudara? Dikatakan hidup supaya mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Artinya sekalipun dalam keadaan kekurangan, kita tetap berlimpah. Berlimpah apa, saudara? Ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu adalah kelimpahan dari hati kita. Ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan kita nggak berdaya pun, kita harus tetap bisa bersyukur. Karena firman Tuhan berkata, ucapan syukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Ya. Kalau saudara nggak bisa bersyukur, ya, itu artinya saudara ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur pada Tuhan dalam kondisi apapun juga. Itu artinya saudara sadar bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita dipegang olehnya. Hidup kita ditopang oleh Tuhan, saudara. Ya, ini keadaan akhir zaman yang kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, ya. Kita bersyukur karena sampai hari ini. Kenapa saya selalu ngomong bersyukurlah dalam segala hal ketika kita berjalan sampai hari ini. Ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang sudah kita lewati, hari-hari yang sudah kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang kejutan-kejutan yang terjadi, yang membuat kita harusnya waspada, yang membuat kita harusnya memperhatikan kondisi keadaan dunia ini. Bukan bertambah baik, tapi bertambah hancur, saudara. Ya, buktinya aja yang kita lihat yang kemarin ini, mulai 7 Januari, hancur total semua. Kota itu hancur, terkena dampak. Banyak orang kaya langsung jatuh miskin, saudara. Banyak orang punya segalanya langsung bangkrut, ya. Semua kekayaannya hilang sekejap. Rumah yang mewah, semuanya mereka hidup foya-foya. Mereka melupakan Tuhan dan mereka tidak mencari Tuhan, saudara. Akhirnya Tuhan tunjukkan kuasanya. Supaya apa? Supaya kota itu bertobat, supaya negara itu bertobat, saudara. Ya, itu sebenarnya peringatan untuk kita, supaya kita waspada menghadapi akhir zaman ini. Ya, jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah satu kelimpahan, karena di situ kita beroleh kehidupan. Aku datang untuk memberi hidup supaya mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, ini adalah ukuran kelimpahan di dalam kekristenan, bukan ukuran kelimpahan di dalam orang seperti orang dunia. Ya, kalau orang dunia menganggap kelimpahan itu punya segalanya, punya semuanya, sudah tinggal berbuat segala sesuatu, bisa apa saja dia beli. Ya, itu kelimpahan dunia ukurannya. Tapi kelimpahan di dalam Tuhan, saudara, beda. Ya, sekalipun kita dalam keadaan kondisi sederhana, tapi kita berlimpah dengan ucapan syukur, berlimpah dengan damai sejahtera, berlimpah dengan apa, saudara? Dengan satu anugerah yang dimana Tuhan kita, bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, pemeliharaannya sempurna, dan itulah kelimpahan, saudara. Ya, saat saudara membutuhkan Tuhan tahu kok. Kebutuhan kita pun yang kita tidak mengerti, yang tidak kita pernah prediksi pun Tuhan sediakan kok. Ya, kenapa saudara mesti khawatir? Ya, kenapa saudara saya mengajak saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Karena kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, artinya apa, saudara? Artinya dia adalah sumber kehidupan. Ya, apapun yang saudara butuhkan dia pun tahu. Cara Tuhan terlalu banyak. Cara Tuhan itu terlalu ajaib.
banyak cara Tuhan yang dilakukan tanpa sudah bisa mengerti untuk melimpahkan semua kasih karunia dalam kehidupan kita. Apalagi kayak dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kau khawatirkan? Makan, minum, ya, penghasilan dan sebagainya. Ya. Ucapan syukur dalam segala perkara, saudara. Ini yang diminta Tuhan. Ya, kita tahu rahasianya hidup kelimpahannya di dalam Dia. Ya, menjalin hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana ukuran hidup yang berlimpah itu. Ya. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain, being a blessing to others. Ya, hidup berkelimpahan itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang saudara dan saya terima saja, saudara, tapi bagaimana juga dengan hidup kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Setuju nggak? Berdampak itu artinya bisa dirasakan akibat kelimpahan yang kita terima dari Tuhan itu bisa dirasakan orang lain. Ya, bagaimana praktikalnya? Caranya bagaimana, saudara? Coba cek, ya, hidupmu itu berdampak bagi orang lain tuh kira-kira ketika kita menghadapi orang tersebut, kita mangkel, kita jengkel karena orang itu utang nggak bayar, saudara, mungkin ya. Kan berarti kalau kita nggak bayar utang, berarti hidup kita berdampak nggak? Enggak, saudara, nggak berdampak. Kita tidak diberkati, saudara. Pasti mereka ngomel-ngomel, nggak bayar utang dirasani, saudara, ya. Nggak bayar utang tentunya ditagih. Kalau ditagih ya kita yang marah, ya, kan lihat juga, ya, saudara. Zaman sekarang seperti itu, yang emosi adalah yang punya utang, saudara. Kehidupan yang berdampak itu adalah kehidupan bagaimana hidup kita ini bisa dinikmati orang lain. Nggak cuma uang, saudara, tapi kehidupan penuh dengan perhatian. Kehidupan yang saudara lakukan ketika saudara mengerjakan segala sesuatu bisa dirasakan orang lain. Kebaikannya, perhatiannya, kepeduliannya, saudara. Itu hidup yang berdampak, saudara. Ya, menjadi berkat bagi orang lain itu seperti itu. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia itu berdampak bagi seluruh dunia. Ya, bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, atau nyusahin orang? Ya, kebanyakan kita nggak sadar kan, hidup kita ini merugikan banyak orang itu tanpa sadar. Ya, nyusahin orang banyak, saudara. Membuat perkara-perkara yang tidak perlu sehingga terjadi kekacauan di mana-mana, sehingga berkat itu hilang. Karena ribut terus, konflik terus, ya, berselisih terus, konflik, bersengketa terus. Apakah itu sudah bisa menikmati berkat Tuhan? Enggak mungkin, ya. Tuhan tuh cuma datang memberkati kepada orang-orang yang punya sehati, ya, punya harmoni, ya, yang bersatu, yang kompak, ya. Itu berkat Tuhan tercurah. Kalau sudah eker-ekeran, saudara, jangan harapkan berkat turun. Apalagi dalam rumah tangga, ya, eker-ekeran terjadi, ya. Konflik bisa terjadi. Rumah tangganya yang sering bertengkar, ya, dulu ya, sekarang apa masih terus bertengkar? Ada di sini yang terus bertengkar, terus pertengkaran kok dipelihara, ya nggak pernah selesai, ya. Ya, orang bertengkar itu kan apa? Responnya buruk semua, responnya negatif, ya, nggak bisa nyalakan si A si B, kamu yang salah, aku benar. Enggak, saudara, suami istri memang gitu, ya, merasa benar sendiri itu juga keliru, ya, karena belum tentu benar ukuranmu, ya, ukuranmu menurut kamu benar, tapi menurut ukuran orang lain belum tentu benar nggak, Bapak Ibu sekalian? Kita nggak bisa menilai ukuran kita yang kita anggap benar, merasa bahwa kita benar sehingga kita merasa bahwa kamu yang salah, aku yang benar, begitu, ya. Jadi respon kita ini harus ngerti, bukan soal salah atau benar, enggak, saudara. Bukan kamu benar atau salah, bukan, bagaimana responmu, ya. Responmu itu menentukan bagaimana supaya kita ini konflik itu bisa reda. Respon kita adalah mengalah, setuju nggak? Ya, mengalah itu nggak gampang, saudara, ya. Kita ini terlalu banyak merasa tidak mau kalah, gitu kan, ya. Ya, kita nggak bisa ngomong si A si B karena semua orang harus punya respon yang sama, ya. Mengalah, lalu kemudian cepat harus ingin berdamai, ya. Supaya apa? Supaya mangkel ini hilang, ya. Jengkel ini hilang. Kalau nggak kuat, berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus supaya bisa memulihkan hati kita. Itu artinya apa, saudara? Mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mangkel, saudara, terus menerus itu sepanjang waktu, ya. Bisa tidur pisah itu selama seminggu, bisa sebulan, bisa tidur, bisa ranjang, saudara. Ya, suami istri bisa begitu. Ya, ada yang pernah mengalami begitu? Saya harapkan tidak ada, ya, saudara.
belajar respon untuk bisa berdampak bagi orang lain. Kalau kita uring-uringan, hidup kita nggak berdampak, bukan? Ya, nggak jadi berkat. Kalau hidup kita penuh damai, sukacita, hidup kita melimpah kasih anugerah Tuhan. Ya, hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Hidup kita ini bisa berdampak, bisa memberkati lingkungan sekitar kita yang paling dekat nih. Ya, seperti itu. Ya, jadi dampak itu sangat dibutuhkan. Itu adalah hati kita melimpah dengan anugerah Tuhan, sehingga hidup kita ini bisa memberkati anak-anak kita, keluarga kita, saudara. Ya, jadi intinya pertengkaran, konflik itu jangan dipelihara terlalu lama, ya saudara. Harus segera berdamai dengan cara responmu harus dibenerin respon kita, ya. Jangan berespon buruk terus, ya. Coba saudara respon terus emosi, nggak pernah selesai. Ya, selalu emosi, ya bisa aja begitu karena kita tidak bisa kontrol, ya, tidak bisa punya penguasaan diri. Bawaannya emosi mangkel terus, saudara. Kenapa? Lihat kamu jengkel terus, saudara. Saudara, kalau kita lihat orang lain jengkel terus, saudara minta kasih karunia Tuhan apa? Supaya apa? Punya roh yang mengasihi. Karena firman Tuhan mengatakan perintah kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat kita, saudara, jemaatnya, ya. Kita semua adalah jemaat Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan tanpa memandang kesalahan kita, tanpa memandang keadaan rupa kita. Tapi Yesus datang mengasihi saudara kita semua, ya, tanpa pilih kasih. Demikian juga saudara belajar untuk mengasihi musuhmu. Gak gampang memang. Mengasihi musuh gampang gak, saudara? Gak gampang, saudara. Susah, ya. Bagi saudara kita ini dilatih Tuhan untuk bisa praktek loh. Ya, kalau kita nggak praktek tuh, sudah kita ini gagal untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kehidupan yang berdampak ini adalah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sudah masih periksa hati kita masing-masing, apakah hidup kita selalu berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, banyak sekali contoh aplikasinya, banyak sekali. Saya tidak mau cerita, kalau cerita cukup, waktunya tidak akan cukup. Ya, tentunya sudah bisa menyadari, tentunya hal-hal yang kecil yang kita mungkin pernah merugikan orang, yang menyakiti orang, yang membuat orang lain jadi kecewa. Jadi mari kita bisa cepat berdamai, minta maaf aja, ya, minta maaf, minta ampun, selesaikan, ya, pulih supaya hati kita pulih, supaya berkat itu tercurah, makin tercurah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, saya nggak lihat jamnya rusak. 11.31. Tapi saya putus, alinya putus, sehingga ada lihat mungkin apa. Yang ketiga adalah pertumbuhan rohani yang terus menerus, continuous spiritual growth. Ya, hidup berkelimpahan juga berhubungan dengan pertumbuhan yang semakin hari semakin dalam dengan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ditampilkan aja. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, sebab semuanya itu ada padamu. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini adalah rahasia bagaimana kita terus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Ya, kita orang-orang percaya harus terus memelihara keadaan-keadaan yang seperti ini, ya. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, dan kasih kepada sesama, ya. Nah, saudara, hidup yang bagaimana kita di dalam dunia ini, saudara,
itu adalah kehidupan yang terus menerus membangun pertumbuhan, ya, membangun kehidupan kita ini terus makin hari makin bertumbuh, tidak semakin hari semakin semakin tandus, semakin kurang, ya, tapi semakin bertumbuh. Dan pertumbuhan ini tentunya melalui proses yang cukup lumayan lama, ya, tidak bisa sekejap. Orang yang mengalami pertumbuhan kerohanian itu tidak sekejap dalam satu hari kita langsung kehidupan kita langsung bisa sempurna, enggak, saudara. Melalui proses demi proses yang Tuhan izinkan, di mana membuat kita bisa menyadari kenapa hidup kita ini bisa menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya ada tujuan Tuhan. Kalaupun kita diproses Tuhan untuk supaya kita melihat sesuatu yang menyakitkan hidup kita, yang merugikan kita, itu pun adalah proses di mana supaya kita mempunyai karakter yang terbentuk yang seperti Tuhan inginkan, ya. Karakter yang Tuhan inginkan bagaimana kita ini bisa kuat menghadapi dalam kondisi keadaan hari zaman ini, ya. Karakter itu adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi yang pada saat kita ini ditinggikan maupun saat kita dalam keadaan kondisi rendah, bagaimana respon kita, itu menunjukkan karakter kita, ya. Nah, pertumbuhan rohani ini seperti yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana kita saudara harus memeliharanya di dalam ketekunan, ya, penguasaan diri, kebajikan, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, ya. Nah, ini yang harus kita pelihara, ya, dalam kehidupan ini. Bunyinya ya, saudara, apa ini, makasih. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita harus memeliharanya tentang kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Kalaupun kita diajar Tuhan dari waktu ke waktu, saudara merenungkan firman Tuhan, ya, membuat kita terus makin mengenal Tuhan, makin kita mengetahui isi hati Tuhan, makin mengetahui apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, saudara. Harus sampai tahap seperti itu, sampai level seperti itu, saudara, ya. Memang ini butuh satu waktu perjuangan yang tidak bisa berhenti, harus terus-menerus dilakukan. Itu adalah satu usaha yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa kita lalai, mungkin kita bisa lupa, mungkin kita sudah tak peduli lagi. Kadang-kadang bisa seperti itu karena situasi yang menekan kita, sehingga kita membuat pertumbuhan kita terhambat, ya. Jadi saya harapkan semua jemaat Tuhan ini bisa mengambil waktu untuk bisa merenungkan bagaimana cara kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Ya, pertumbuhan ini tentunya saudara tidak mudah, ya. Karena ada orang yang mau bertumbuh, ada yang nggak mau, saudara, ada yang mengabaikan, ada yang mengacukannya, ada, saudara, ya, nggak peduli dengan keadaannya, ya. Tapi sesungguhnya Tuhan menginginkan bagaimana kita terus semakin hari semakin penuh di dalam Dia, ya, supaya kita semakin menerima kasih Tuhan yang berlimpah, ya, bisa mengerti anugerah Tuhan itu begitu besar dan cukup untuk kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa. Manusia dewasa, manusia rohani yang terus bertumbuh dalam kedewasaan. Ya, itu yang harus kita rindukan, ya. Bukan menjadi orang percaya, orang Kristen yang cuma ngasih kanak-kanak, ya, masih pengen disusuin terus, dikasih makanan lunak, nggak mau makanan keras. Kan begitu, saudara. Mana ada orang mau makanan keras? Yang paling enak adalah makanan yang lunak, ya. Makanan lunak itu jelly, ya, susu, ya, puding, ya. Kemudian makan lunak lagi, saudara, sepot itu lunak, saudara. Enggak, saudara, ya. Tapi makanan yang keras, saudara, ya. Makanan keras itu membantu kita apa? Supaya kita, karena kita sudah dewasa, ya. Asupan makanan kita ini harus berbeda. Tidak lagi makanan yang lunak-lunak seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu apa, saudara, sifatnya suka bertengkar, ya, iri hati, dengki. Itu terjadi pada anak-anak, saudara. Nggak terima, ya, uring-uringan, ya, kemudian bertengkar dan sebagainya. Itu kanak-kanak, saudara. Jadi manusia yang dewasa, ya, orang Kristen yang dewasa, orang yang Kristen yang mengalami proses kedewasaan ini adalah yang diperlukan, ya, untuk menghadapi keadaan hari zaman. Menghadapi orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang menyalahkan kita, ya, orang-orang yang merugikan kita. Bagaimana sikap kita menjadi orang-orang yang dewasa? Bisa nggak kita mengampuni mereka? Bisa nggak dengan murah hati kita bisa mengalah? Ya, nggak gampang kan, mengalah, karena kita sering kali nggak terima gitu, ya. Kalau kita disakiti, tentunya kita pasti cari kesempatan untuk membalas, ya.
kasih kesempatan bagaimana kamu, kalau aku rugi kamu juga harus rugi, kan begitu ya. Imbalannya kalau aku disakiti ya kamu juga harus sakit. Itu orang dunia begitu, balas dendam ya, penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati ya, rasa jengkel. Akhirnya apa? Ketika balas dendam, benci itu kemudian memuncak, akhirnya apa saudara? Dengan tindakan yang merugikan orang lain. Apakah seperti itu yang Tuhan ajarkan? Enggak kan? Yesus mengajarkan kita untuk apa? Mengampuni musuh kita ya, supaya berkat itu kembali kepada kita. Ya, berkat itu melimpah dalam kehidupan kita ya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang responnya selalu benar untuk kita. Nah, kalau kita, bagaimana cara kita melakukan respon yang benar? Belajarlah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, ikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang kita diajarkan oleh firman Tuhan, lakukanlah. Itu adalah kita melakukan respon yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang itu yang Tuhan inginkan. Jadi kehidupan berlimpah itu adalah yang menurut pandangan kekristenan adalah seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara bisa memahami ya, hidup yang membangun hubungan dengan Tuhan ya, membangun hubungan, a life in relationship with God ya. Terus ya, karena apa? Karena dia adalah sumber dari segalanya yang melimpah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah bagaimana setelah kita melimpah dengan kasih karunia, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita hidup ya, kita hanya harus menjadi berkat dan berdampak untuk orang lain ya. Kita melakukan segala sesuatu, saudara melayani untuk berdampak ya, melayani waktu saudara, perhatian saudara curahkan, pikiranmu ya, saudara, semua ide-idemu ya, usahamu ya, tenagamu yang kita keluar uang, bensin dan sebagainya. Tapi semuanya itu sesungguhnya saudara, Tuhan perhitungkan loh. Ya, saya menyadari ya, semua berkat itu datang dari Tuhan itu berlimpah ya. Bukan saya menyadari bahwa apa yang kita terima semuanya dari Tuhan itu sungguh kita bisa merasakan kelimpahan dari Tuhan ya. Kenapa saya 18 tahun kami sekeluarga berkata pada sama keluarga saya, kita melayani Tuhan tidak mencari sesuatu ya, tapi pengabdian murni seumur hidup kepada Tuhan. Selagi Tuhan masih bisa pakai hidup kami, keluarga, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Bukan untuk apa itu, kepentingan pribadi, enggak saudara, tapi untuk Tuhan saja ya. Jadi saya dibawa Tuhan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dalam melayani saudara, itu untuk kepentingan Tuhan saja ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya kenapa saya harus tetap kuat, saya harus tetap fokus, saya harus tetap punya satu keputusan. Apapun yang kami lakukan, mungkin kami punya keterbatasan, ada keterbatasan dan tidak sempurna, tapi kami mau terus berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik ya. Sekalipun manusia tidak melihat tidak apa-apa ya, sekalipun kami tidak mendapatkan apa-apa pun, kami pun tetap bersyukur karena segala sesuatu itu Tuhan sediakan. Karena kami melayani Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita menyadari bahwa kita melayani Dia yang hidup, saudara, Dia menganugerahkan yang kita butuhkan. Jangan pernah khawatir. Ya, jadi kita hidup kami berdua, suami istri ya, saya dengan istri saya, menyerahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan, yang kami istilahnya dalam arti pengabdian setulus hati dengan kemurnian hati, ya saudara, hanya untuk Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai, saudara. Mungkin saya bisa kamuflase di hadapan saudara, tapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Tuhan, biarlah hidup saya berkenan padamu, supaya aku bisa melakukan pelayanan ini dengan baik, dengan segenap hati, tanpa bersungut-sungut, tanpa ngomel. Kalaupun ada emosi bisa terjadi ya, karena apa? Karena yang belum beres dan sebagainya bisa terjadi. Tapi Tuhan melatih di situ untuk apa, saudara? Untuk bisa menguasai diri, bisa mengendalikan emosi, saudara. Karena itu adalah latihan kita ya. Artinya apa? Tetap berespon yang benar, respon yang baik, respon yang positif, dalam arti menyikapi semua persoalan hidup ini, saudara ya. Jadi di dalam komunitas keluarga ya, dalam keluarga jemaat ya, kita semua adalah keluarga, saudara. Kita tidak boleh ada gap, ada batasan ya, tidak boleh ada jurang pemisah ya.
karena semua kita adalah keluarga, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kita bersyukur kenapa? Kita keluarga di dalam Tuhan, karena kita berasal dari Dia, saudara. Tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang lebih hebat, saudara, nggak ada di sini ya. Kami tetap menghargai saudara, kami menghormati rekan sekerja, teman-teman sepelayanan. Ya, kita di sini dalam melayani tidak ada hierarki, saya atasan kamu bawahan, saudara, nggak boleh dari hierarki begitu ya. Kalau itu seperti di dalam perusahaan seperti itu ya. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan kita adalah rekan sekerja. Amin, Bapak Ibu sekalian. Semua adalah rekan sekerja dalam pekerjaan pelayanan. Ya, seluruh jemaat Tuhan adalah rekan sekerja yang bisa sama-sama melayani di ladang Tuhan. Ya, kita menghormati semuanya. Ya, tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada bully, ya saudara, tidak boleh ada adu domba. Itu terjadi adu domba dalam jemaatnya ada, saudara. Ya, gembalanya bisa bertengkar sama jemaatnya ada, saudara, karena gembalanya sering nggak terima begitu ya, sering emosi seperti itu ya, nggak boleh ada. Di antara rekan sesama jemaat juga nggak boleh ada pertengkaran ya, selesaikan dengan cepat. Ya, di antara hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga gitu ya. Karena di sini kenapa jarang sekali terjadi keributan, saudara. Saya kalau ada keributan tolong lapor ke saya, teman-teman ya. Jadi kita ini memelihara damai sejahtera ya, dan kita supaya sukacita itu terus ada dalam kehidupan kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Itu yang dirindukan Tuhan. Ya, coba soal dalam jemaat itu telah ada pertengkaran, terus kemudian ada intimidasi, saling sindir menyindir, lalu kabur semua ya. Coba evaluasi, yang salah siapa? Kita nggak bisa menyalahkan jemaat yang hari dan sebagainya, saudara. Ya, kita evaluasi diri kita sendiri, apa yang kurang, apa yang salah, harus cepat sadar ya. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, ya sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, jangan adu domba. Ya, kasih semua jemaat dengan tulus ya. Kita saling menghargai, saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih sempurna ya, tidak ada yang lebih super ya antara kita ya, saudara. Kita terus diajar untuk supaya bisa tetap berbagi ya, berdampak bagi orang lain ya. Nah, itu di dalam komunitas pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan ya. Bersyukur. Nanti kalau ada yang ribut-ribut tolong dilaporkan ya, saya di sini tidak bukan tempatnya keributan ya. Ya, ada yang sakit hati, ada yang mangkal, ada yang dendam, ada yang benci, ada yang nggak suka ya, tolong dilaporkan juga. Tapi bukan lapor ke saya, lapor sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya mangkal sama si dia ya? Coba evaluasi diri sendiri ya. Ya, hidup berlimpah ya. Kita percaya kalau kehidupan kita nih mengetahui rahasia kebenaran ini, saudara, maka kita dalam perjalanan hidup kita ini kita berlimpah kasih anugerah Tuhan, saudara. Sehingga saudara kita bisa mengucap syukur ya. Sekalipun dalam keadaan sederhana, sekalipun kita mungkin penghasilan kita tidak banyak, tapi kita tetap berusaha bersyukur saudara ya. Tuhan itu membawa kita level naik lebih naik, saudara. Ya, itu tergantung daripada proses yang saudara hadapi. Ya, kalau saudara prosesnya nggak pernah lulus ya, saudara nggak akan pernah naik. Ya, karena ujian saudara gagal ya, di perjalanan ini gagal. Ya, makanya nggak pernah naik kelas ya. Ya, terus akan tinggal kelas. Tapi ketika saudara diproses oleh Tuhan ya, proses itu lebih sedikit ya. Kemudian kita terus dimurnikan. Dan kita mengalami satu level yang terus meningkat, saudara ya. Dan itu pun juga termasuk berkat-berkat jasmani mengikuti. Percayalah itu, saudara ya. Ya, kondisi yang pandemi kemarin, ada yang kemarin yang merasa kekurangan, sangat kekurangan, lalu kemudian cuma minum air saja, ada. Dari pandemi kan tidak tahu, tentunya bisa masih makan nasi kan. Ya, paling tidak masak telur ya, goreng telur dan sebagainya, masak rebus telur dan sebagainya. Ya, tentunya pemilihan Tuhan luar biasa. Nanti ke depan, saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin lebih parah dari kondisi yang sebelumnya. Kita nggak tahu, tapi saudara harus berjaga-jaga ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ya, tahun 2025 katanya 2045 Indonesia emas. Ya, emas seperti apa? Kita belum bisa membayangkan seperti apa emasnya, saudara. Ya, jadi tetap aja saudara, pengharapan kita bukan karena janji dari manusia, dari pemerintah ya, tapi kita harus punya berpegang pada janji Tuhan, karena ini yang menjamin kehidupan kita semuanya ya. Tidak ada cara lain, saudara harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan terima janji Tuhan ya dan amin dengan percaya, saudara ya. Jadi kita terus memelihara kehidupan kita, terus mengalami kelimpahan
Ya, karena kelimpahan itu memang selalu yang dirindukan, diimpikan semua orang. Kelimpahan dalam seperti apa? Dalam segala hal. Ya, kelimpahan yang seperti yang Tuhan inginkan, yang seperti gambaran yang sudah saya berikan pada saudara. Satu adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terus menerus membangun, jangan sampai lepas. Yang kedua adalah berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah terus menerus mengalami pertumbuhan rohani kita. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti, karena kita terus dimurnikan perjalanan hidup kita, iman kita terus makin hari makin kuat, tidak pernah goyah. Ya, kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang, saudara menjadi orang-orang yang kuat menghadapinya, dan saudara tidak akan menjadi lemah. Ya, saudara akan terus makin berharap pada Tuhan, menyadari bahwa kita butuh Tuhan, bukan dengan pakai cara kita sendiri. Ya, menghadapi situasi akhir zaman ini, sungguh kita tidak bisa prediksi, saudara. Ya, karena kita belum menerima satu tekanan yang begitu hebat, ya, tekanan yang begitu hebat atau kerusakan yang begitu parah, yang membuat kita sendiri bisa goyah, gitu ya. Ya, karena kita masih hidup dalam keadaan yang sangat makmur. Ya, makmur di dunia, di Bali ini makmur, saudara. Ya, tidak ada tekanan, tidak ada aniaya, tidak ada ancaman. Ada yang mengalami ancaman di negara kita? Enggak loh. Kita bisa cari makan, bisa bekerja, kita bisa beribadah dengan baik. Ya, tidak ada halangan. Ya, tapi suatu saat nanti kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit, yang kita nggak tahu kapan itu terjadi. Ya, bisa saja bencana, bisa saja pandemi yang lebih parah, kemudian juga aniaya, kita nggak tahu. Tapi persiapkan dirimu, saudara, supaya kita mempunyai kekayaan rohani yang berlimpah, supaya punya kekuatan yang bagaimana yang kita dapatkan sumbernya dari Dia. Makanya jangan pernah lepas dari Tuhan. Ya, tetap tekun setia mencari Tuhan. Ya, karena itu yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan. Sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan kita ragu-ragu ya kepada Tuhan, karena Dia hidup. Ya, jangan meremehkan Tuhan, pencipta kita. Kalau orang lain orang itu sama, yang kemarin yang saya ceritakan Nicky Glaser, ya, itu sebagai moderator, sebagai pembicara, atau dia sebagai komedian, ya, atau stand up comedy, dia kayak MC gitu ya. Dia menyebutkan artis-artis yang terkenal mendapatkan aplaus yang luar biasa ketika dia berkata, Tuhan pencipta kita menciptakan manusia dan si dunia, 0, 0, tidak ada aplaus, tidak ada komentar, semua orang ketawa, mentertawakan. Ya, penciptanya ditertawakan. Karena Tuhan nggak bisa kita nggak bisa mengolok-olok pencipta kita, jangan sembarangan. Ya, saudara, kita harus hati-hati menggunakan kata-kata. Ya, jangan sampai kepleset dengan kata-kata itu kita mencemooh Tuhan. Saudara. Itu akibatnya seperti itu. Mereka tak sadar. Sekian jam kemudian habis, ya, terbakar habis. Saudara. Hollywood, saudara. Ya, tempatnya artis yang terkenal, kekayaannya langsung bangkrut massal, saudara. Ya, itu contoh-contoh itu begitu banyak yang harus kita lihat. Ya, ketika ada nubuat tentang bagaimana pertobatan, perhatikan apa yang diucapkan orang itu. Ya, itu keadaan akhir zaman. Ya, perhatikan nubuatan-nubuatan supaya apa? Kota itu bertobat. Ya, mereka tidak memperhatikan ada apa? Tuhan kirim api, Tuhan kirim bencana yang tidak pernah diduga. Ya, sangat tragis sepanjang sejarah terjadi saat ini. Ya, kita memang punya empati terhadap orang-orang yang mengalami kerugian, mengalami bencana itu. Ya. Tapi apa yang bisa kita buat? Tidak bisa kita buat apa-apa. Ya, tentunya kita cuma bisa berdoa. Biarlah anugerah Tuhan melanda seluruh negeri itu, supaya banyak orang melalui proses ini, banyak orang yang bertobat. Itu cara Tuhan. Karena sudah tidak ada cara lain. Ya, dihukum dengan bencana seperti itu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak pernah bertobat, lalu bencana itu terjadi hebat dalam kehidupan kita, baru kita sadar, oh ternyata bencana ini karena perbuatanku, nggak pernah bertobat. Ya, kelakuanku, ya, cara hidupku yang tidak berkenan pada Tuhan, membuat kita menerima hukuman. Semua ada konsekuensi. Tentunya saudara harus perhatikan itu. Apa yang kita perbuat, ada yang kita harus tanggung. Ada konsekuensi yang harus kita terima, ya, daripada perbuatan kita, apa saja, besar atau kecil.
Jadi perhatikan cara hidup kita, saudara ya. Kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kita sampai hari ini. Kita terus dikasih tahu, ya. Kita diberi petunjuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini, ya. Kita bersyukur. Mari saya undang para pemain musik. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami tentang masa depan kami. Yang kami tahu pasti Tuhan selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami aman bersama dengan Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kami seluruh umat-Mu Tuhan. Sekelompok kecil Tuhan, kami tahu Tuhan kehidupan kami boleh terpelihara di dalam Engkau. Kami Tuhan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Usaha kami adalah kami menjalin hubungan, membangun hubungan relasi kami dengan Tuhan tanpa putus. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sehingga kami boleh berlimpah kasih karunia, sehingga kehidupan kami boleh berdampak menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dan hidup kami Tuhan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami boleh mengalami pertumbuhan rohani yang terus menerus. Segala sesuatu yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan, itu anugerah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami semuanya, seluruh umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biar kami boleh, setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini, kami boleh diingatkan, kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan. Terima kasih buat waktu kami boleh beribadah hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Biar kami boleh tetap setia tekun untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami tetap percaya Tuhan memelihara hidup kami dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tahu tak mungkin bersamamu.
Tuhan. Kali ini Bapak saya, Tuhan Kau memelihara hidup kami dengan sempurna. Perlindungan-Mu atas kehidupan keluarga kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk kami menjalani setiap proses kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tanahmu, diberkati bagelmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkata.